Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswa Bapak. Semoga selalu diberikan kesehatan, kekuatan untuk menjalani kegiatan pembelajaran hari ini. Baik, lanjut ke materi selanjutnya tentang keselamatan kerja di tempat kerja. Di tempat kerja sering melakukan prosedur 5S. Kalau di Jepang dia 5S ya, tapi kalau di Indonesia 5R. Pertama, ringkas, yang artinya memilah peralatan atau komponen yang memang sering dipakai dan tidak dipakai. Itu arti dalam ringkas. Kemudian rapi artinya bagaimana kalian meletakkan tools atau komponen tadi dengan rapi. Kemudian resi membersihkan tempat kerja kalian, kemudian membersihkan alat-alat tadi, kemudian komponen juga dibersihkan. Kemudian rawat, menjaga alat-alat tadi, kemudian komponen tadi agar selalu bersih ya. Kemudian rajin yang artinya bagaimana kalian melakukan kegiatan 4R ini secara terus menerus. Next, kemudian ada keselamatan kerja di bengkel otomotif. Pertama itu adalah kondisi lingkungan tempat kerja. Bagaimana tempat kerja yang kalian kerjakan di situ ya? Apakah kotor, kemudian seperti kapal pecah, atau bersih? Kita sebagai karyawan bisa menilai itu ya. Bagaimana misal kalau tempat kerja kita kelihatan kotor ya, jadi kita bersihkan agar kelihatan lebih baik ya. Kemudian yang kedua di dalam workshop atau tempat kerja, apakah ada alat keselamatan kerjanya? Seperti apa? Seperti APAR, alat pelindung diri, alat pemadam api ringan, maksud Bapak, alat pemadam api ringan, kemudian helm di situ dan lain sebagainya ya, diperhatikan juga. Kemudian bekerja dengan aman dan rapi. Bagaimana kalian pada saat melakukan mungkin perbaikan kendaraan, motor, mobil, alat berat, kalian harus bekerja dengan aman itu jangan sampai ada kecelakaan fatal pada saat memperbaiki unit-unit alat berat, sepeda motor maupun mobil. Next, ini arti dari alat pelindung diri. Alat pelindung diri ialah kelengkapan wajib yang digunakan saat bekerja sesuai dengan bahaya dan resiko kerja untuk menjaga keselamatan tenaga kerja itu sendiri maupun orang lain di tempat kerja. Alat pelindung diri ini untuk menjaga kalian agar tidak terjadi kecelakaan yang lebih parah, itu melindungi. Kemudian penggunaan alat pelindung diri ini digunakan pada saat kalian melakukan pekerjaan, misal melas alat pelindung apa yang sesuai dengan pengerjaan las itu. Misal
kacamata ya, yang paling sering itu kacamata yang dipakai. Kemudian sarung tangan, kemudian helm dan sepatu safety. APD digunakan sesuai dengan apa yang dikerjakan oleh karyawan. Selain melindungi diri juga melindungi orang lain. Ya itulah keuntungannya kita melakukan memakai alat pelindung diri. Kemudian tujuannya dan manfaatnya, pertama meningkatkan efektivitas dan produktivitas kerja. Jadi kita itu pada saat melakukan pekerjaan memperbaiki mobil tidak ada rasa was-was terus memikirkan yang lain-lain, karena kita sudah memakai alat pelindung diri. Jadi pengerjaan kita lebih efektif, lebih cepat. Kemudian yang kedua, menciptakan lingkungan kerja yang aman. Apabila kita sudah aman dalam bekerja, itu enak jadinya ya, lebih terjaga. Kemudian yang ketiga, melindungi seluruh atau sebagian tubuhnya terhadap kemungkinan adanya potensi bahaya atau kecelakaan kerja. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, mengurangi resiko penyakit akibat kerja. Kecelakaan itu siapa yang tahu ya, kecelakaan kerja itu siapa yang tahu, tapi kita bagaimana bisa mengurangi resiko tersebut, tadi dengan memakai alat pelindung diri. Next, syarat-syarat APD harus memberikan perlindungan yang cukup, tidak mudah rusak, tidak mengganggu aktivitas pemakai, nyaman dipakai dan mudah didapat di pasaran, yang sesuai dengan standar nasional. Next, ini dia jenis-jenis APD. Ada helm, penutup telinga, penyumbat telinga, kacamata, masker, respirator, pelindung wajah, tali pengaman, sabuk pengaman, sarung tangan, sepatu karet, sepatu pengaman, jas hujan, pelampung, dan masih banyak yang lainnya ya. Ini sebagian saja. Next, nah ini seperti ini penggunaan alat pelindung diri untuk karyawan. Ada helm, ada kacamata, ada penutup telinga, ada rompi, ada celana panjang, ada sarung tangan, ada safety harness, ada sepatu safety. Nah seperti ini ya, kurang lebihnya untuk pada karyawan. Nah itu tadi penjelasan singkat dari Bapak. Jadi untuk alat pelindung diri, pesan Bapak itu kalian harus mematuhi peraturan yang ada di perusahaan, seperti tadi penggunaan APD seperti itu. APD ini sangat penting ya, itu tadi bilang Bapak untuk mengurangi resiko penyakit akibat kerja. Apabila terjadi kecelakaan kerja di perusahaan, itu nanti perusahaan akan dia membayar lebih dari pembiayaan pengobatan, kemudian recovery, penyembuhan. Jadi lebih banyak mengobati, mending perusahaan itu lebih baik, perusahaan itu dia menjaga agar tidak terjadi kecelakaan kerja dengan menggunakan APD dan mematuhi SOP. Mungkin itu materi untuk hari ini. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.